namanya siapa? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang kami tidak pernah memberikan nama kepada manusia siapapun sebelumnya nama yang semisal dengan nama tersebut. Spesial. Setelah apa beliau dapat hadiah spesial berupa Yahya? Jadi setelah melewati ujian apa Nabi Zakaria kemudian dapat Yahya? Setelah melewati ujian berat seperti apa? Setelah melewati ujian berat seperti apa yang Nabi Zakaria alami, lalu kemudian Allah beri hadiah, yaitu Yahya. Puluhan tahun, kata para ulama ada yang mengatakan 30 tahun beliau doa dan gak pernah putus. 30 tahun beliau selalu mengulang doanya, meminta agar diberi keturunan yang Engkau ridhoi ya Allah, keturunan yang menjadi pewaris dari dakwah ini ya Allah, keturunan yang kelak melanjutkan amal salih orang tuanya ya Allah. Setelah puluhan tahun mengulang doa, setelah puluhan tahun mengucap kalimat walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Setelah puluhan tahun bersabar menanti keturunan, baru Allah beri hadiah. Jadi hadiah itu datang ada kuncinya. Kalau kita mau hadiah itu datang, pegang kuat-kuat kuncinya. Apa kuncinya? Sabar. Kita siap nggak sabar 30 tahun bahkan lebih? Kita siap nggak untuk sabar mengulang-ulang doa? Kita siap nggak untuk nggak berburuk sangka kepada Allah? Kalau siap, hadiah itu pasti datang. Kalau siap, hadiah itu Allah akan berikan pada mereka yang sabar. Sebagaimana Allah juga berfirman, wabashiris sabirin. Kasih kabar gembira untuk mereka yang selalu bersabar. Dan bahkan kabar gembira itu langsung spesial, Allah yang memberi nama. Ismuhu Yahya. Aku langsung yang memberi nama. Namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang nama itu belum pernah ada manusia sebelumnya yang menggunakan nama itu. Allahu Akbar. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira wa qad balawtu minal kibari itiya. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Zakaria masih nggak percaya. Lalu beliau bertanya, ya Allah, maka bagaimana ya Allah aku akan mempunyai anak? Wa kanat imraati aqira. Sedangkan istri saya mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Dan sungguh aku telah mencapai pada usia yang sangat tua renta. Menurut keterangan beberapa para ulama, beliau bilang itu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Itu karena faktor yang pertama, istrinya memang mandul. Yang kedua, lalu beliau mendapati tulang belulang beliau sudah melemah, rambut beliau sudah memutih, dan beliau sudah sampai pada usia yang sangat tua renta. Sebagian ada yang mengatakan 60 ke atas, ada yang mengatakan 70 ke atas. Makanya beliau bertanya, apakah ya Allah, apakah orang yang sudah tua seperti kami ini tetap akan bisa mempunyai anak? Selain, mohon maaf, mandul istrinya, usia yang tua renta kan juga berpengaruh. Ditambah lagi, udah mohon maaf mandul istri beliau, ditambah lagi usia yang tua renta. Itu makin kayaknya ini mah nggak mungkin ya Allah, tapi kan Engkau maha kun fayakun.
Tapi pertanyaan itu tuh pertanyaan yang wajar dimiliki oleh manusia. Ya Allah, gimana ya nanti kalau hamba punya anak? Gini pertanyaannya. Ya Allah, apakah nanti saya akan Engkau karuniai keturunan? Sedangkan istri saya saja belum bisa memiliki keturunan. Dan sedangkan saya laki-laki yang sudah tua renta. Rasa-rasanya kayak gitu loh jemaah. Itu kayak bilang ke Allah begitu loh hadirin. Itu kan sama dengan kondisi kita yang, ya Allah, kan Engkau tahu kondisi kami. Kami secara finansial kekurangan. Masa ya bisa kami sampai ke Baitullah? Kan kalau kita punya cita-cita berhaji, berumrah, rasa-rasanya kan kalimat itu kan sama seperti pertanyaannya Nabi Allah Zakaria. Yang Nabi Zakaria bertanya, anna yakunu li gulam, gimana saya punya anak ya Allah? Wa kanat imraati akira, istri saya aja nggak bisa, istri saya aja terhalang memiliki keturunan. Wa qad balagtu minal kibar itiya, sedangkan saya juga laki-laki yang mencapai batas usia yang sangat renta. Itu pertanyaan wajar. Kalau kita mau mendapat sesuatu yang menurut kita mustahil, wajar kok bagi kita itu bilang dengan kalimat, ya Allah, apakah akan sampai kami ini menginjakkan kaki ke tanah suci sedangkan Engkau tahu finansial kami ini seperti apa? Pertanyaan gitu itu wajar, selama memang bukan untuk meragukan Allah. Tapi jangan juga sering-sering nanya kayak gini, nanti takutnya jatuh kepada meragukan Allah. Udah yakini aja, ya Allah memang iya, anak hamba yang usia anak hamba udah mencapai 35 tahun, Engkau akan pertemukan dengan jodohnya. Ya Allah, apakah iya Engkau pertemukan kami setelah kami menginjak kepala 4 dengan jodoh kami? Yakin aja. Pertanyaan itu muncul wajar sebagai manusia, tapi tidak untuk kita berlarut dalam pertanyaan itu. Fokus. Doa Nabi Zakaria aja diterima sama Allah Azza wa Jalla. Setelah sekian puluh tahun lamanya beliau menunggu, kita pun juga sama. Ini heran Nabi Zakaria hadirin. Inilah keheranan Nabi Zakaria saat permohonannya Allah terima dan Allah kabulkan. Lalu Zakaria diberi kabar gembira dari Allah bahwa akan memiliki seorang anak. Yang anak itu anak yang salih. Dia sangat bergembira, tapi dia keheranan bagaimana bisa sedangkan istrinya tidak. Istrinya terbatas dan beliau sudah tua renta. Sejak usia muda dia belum pernah melahirkan anak, apalagi sekarang ketika sudah berusia lanjut, dirinya pun sudah mulai tua, lagi tua sekali. Maksudnya tulangnya pun sudah rapuh dan kering, rambutnya sudah memutih, tidak tersisa lagi padanya, mohon maaf, air mani dan keinginan untuk jima. Dan orang-orang Arab mengungkapkan ranting pohon yang kering dengan lafadz aitiya. Ranting pohon yang kering itu diungkapkan dalam kata-kata bahasa Arab aitiya. Udah tua renta. Secara biologis, secara orang yang tua renta, kualitas yang ada dalam organ tubuhnya juga berbeda dengan mereka yang ketika itu masih muda. Makanya beliau keheranan. Lalu jawaban malaikat, apa jawaban malaikat? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ayat yang ke-9. Allah berfirman, maksudnya malaikat menjawab pertanyaan Nabi Zakaria, kenapa dia kemudian keheranan? Kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Demikianlah firman dari Tuhanmu Allah, hal itu hayyin, sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Sangat-sangat mudah. Walaupun menurut akal manusia, istrinya sudah nggak bisa lagi untuk hamil. Suaminya sudah tua renta, merapuh tulangnya, memutih ubannya.
atau memutih rambutnya. Allah tetap bisa memberi keturunan untuk beliau. Sekalipun mustahil, sekalipun manusia bilang nggak mungkin. Qala rabbuka, kata Allah, Allah berfirman, huwa, hal itu yang menurut kamu mustahil, huwa, hal itu yang menurut kita nggak mungkin, huwa, hal itu yang menurut kita terlalu tinggi, langitan sekali, alayya hayyin, bagi Allah sangat amat mudah, kecil, bagi Allah sepele. Allah bisa membuat Bunda Maryam hamil tanpa disentuh laki-laki, terlalu mudah bagi Allah. Allah bisa membuat Nabi Zakaria yang sudah tua renta dengan istrinya yang dalam keadaan, mohon maaf, mandul, memiliki keturunan bernama Yahya, sangat amat mudah bagi Allah. Allah bisa menerbitkan dari timur matahari lalu tenggelam di barat, sangat amat mudah bagi Allah. Apalagi urusan-urusan kita jemaah, apalagi urusan kita hadirin, kita yang hari ini galau, bimbang, gamang, pasrahkan aja sama Allah. Sangat mudah bagi Allah menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Dan lagian kadang-kadang yang kita perlukan itu tinggal bersabar, lalu bertahan baik sangkanya sama Allah. Hanya itu aja kadang. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kepada Allah kalau kamu ada masalah dengan sabar dan sholat. Yang kita butuhkan berarti sabar, lalu bertahan baik sangka pada Allah. Bertahan baik sangka dengan sholat, bertahan baik sangka dengan tetap sedekah, bertahan baik sangka dengan tetap ngaji, bertahan baik sangka tetap dengan bertahan baik sangkanya kepada Allah dengan tetap datang ke kajian. Itu kan baik sangkanya kepada Allah. Wa basyiris sabirin, karena Allah pasti beri kabar gembira untuk mereka yang selalu sabirin, bersabar. Hadirin, itu terlalu mudah bagi Allah, itu sangat mudah bagi Allah. Maksudnya hal itu mudah bagi Allah, maksudnya mengadakan anak darimu dan dari istrimu, bukan dari yang lain. Hayyin, sangat amat gampang sekali bagi Allah. Kemudian malaikat menyebutkan kepada apa yang lebih mengherankan dari apa yang dipinta. Allah berfirman, wa qad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Ketika Zakaria keheranan, lalu Allah beritahu, itu terlalu mudah bagi Allah, sangat mudah bagi aku. Dulu kamu ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada nggak? Ada. Nanti kalau nggak ada lagi, sangat mudah bagi Allah. Lalu Allah munculkan lagi, gampang nggak? Gampang. Allah mengingatkan kita dengan kalimat itu, wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Orang dulu aja kamu belum ada, sekarang ada, itu aku yang menciptakan. Apalagi cuma sekedar istrimu hamil, itu sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana firman Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Artinya gini, dulu kita belum dapat disebutkan. Tahun 1800-an kita ada nggak semuanya hadirin? 1800 belum ada. Lalu Allah izinkan kita ada. Ada yang 1960-an, 1970-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an ke atas. Allah lalu memberikan pada kita, kita hadir, kita hidup. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menitipkan nyawa ini ada di badannya. Nyawanya Irfan ada di badannya Irfan, nyawanya Fulana di badannya Fulana, dan terus-terusnya itu. Allah subhanahu wa ta'ala hadirin. Sangat mudah bagi Allah. Dulu kita nggak ada, sekarang kita ada. Besok kita meninggal, kita dibangkitkan lagi, bagi Allah sangat mudah. Kemarin juga kita pelajari ya, orang-orang kafir kan nggak percaya. Ya Allah, apakah nanti setelah kami hancur jadi tulang belulang, ataupun kami terbakar, lalu abu kami itu, abu hasil bakarannya dilarung,
apakah kami akan dikembalikan seperti wujud kami yang semula? Allah jawab, iya. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Ayat yang ke-10. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Qala rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, berikan tanda-tandanya ya Allah. Berikan petunjuk atas terwujudnya keinginan hamba. Berikan petunjuk atas terwujudnya apa yang Engkau janjikan kepada kami, agar jiwa kami merasa tentram, hati kami pun merasa tenang terhadap apa yang sudah Engkau janjikan ya Allah. Jadi Nabi Zakaria masih tetap minta bukti sama Allah. Ya Allah, kasih tahu tanda-tandanya kalau istri hamba mau hamil. Apa tandanya ya Allah? Supaya hati hamba tenang, supaya jiwa kami tentram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil apa yang selama ini mungkin kita alami dalam perjalanan hidup. Manusia memang butuh ketenangan, butuh ketentraman. Kasih kami tanda-tandanya dong ya Allah. Kita minta A, lalu Allah kasihnya itu A sesuai yang dibutuhkan. Sebenarnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kadang kita itu cepat buruk sangka sama Allah. Akhirnya itu sebenarnya udah tanda-tanda, tapi kita nggak berhasil melihatnya kayak kemarin. Ya Allah, izinkan kami punya bunga mawar. Yang Allah kasih apa? Tangkai yang berduri. Itu sebenarnya tanda-tanda. Tapi kadang kita gagal memahaminya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah, berlimpah, banyak. Lalu misalkan tiba-tiba sehari sesudahnya ada seseorang yang gak amanah, atau ada seseorang yang berkhianat pada beliau. Lalu kita kesel, lalu kita marah, lalu kita, ya Allah, kemarin kan saya mintanya rezeki yang berkah berlimpah, kenapa kok tiba-tiba karyawan hamba ada yang gak amanah? Boleh jadi itu hasil dari doa kita selama ini. Allah kasih tahu itu, Allah mau singkirkan, lalu Allah ganti dengan yang lebih baik. Dalam urusan beli membeli tanah, ya Allah, kenapa Engkau pertemukan dengan pihak yang mengurusi administrasi tanah ini, pihak yang gak jujur. Allah pertemukan dengan yang gak jujur, supaya nanti di aset-aset berikutnya, atau bahkan di aset itu, Allah selamatkan. Makanya gak ada yang buruk jamaah, baik semuanya. Kata Nabi SAW, semua perkara orang beriman itu baik. Kata Nabi gitu kan. Kata Nabi SAW, semua perkara orang beriman itu baik. Dikasih ujian bersabar itu baik buat beliau. Diberi nikmat lalu beliau bersyukur, itu juga baik buat beliau. Niat yang baik, ucap yang baik, lakukan yang baik, sama Allah tetap baik sangka. Sama Allah tetap sangka baik. Nanti yang datang yang baik-baik. Kalau dikasih sabar, atau kalau dikasih ujian sabar, kalau dikasih nikmat syukur, pasti kita jadi hamba yang terus memperoleh kebaikan. Baik-baik terus hadirin, jangan bosan jadi orang baik. Selalu berbuat baik. Tadi sampai ayat 10. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiya. Allah berfirman, ayatuka, tanda-tandanya adalah alla tukalliman nas. Tiba-tiba engkau tidak bisa berbicara dengan manusia. Thalatha layalin sawiya. 3 hari padahal engkau sehat.
Kaget nggak tiba-tiba kalau kita suaranya hilang, nggak bisa ngomong sama manusia? Tiba-tiba kita gagu, tiba-tiba kita bisu. 3 hari loh hadirin, bukan sehari, bukan setengah hari, bukan sejam, 3 hari. Tiba-tiba dia membisu, nggak bisa ngomong sama manusia Nabi Zakaria. Itu ayatuka. Itu tanda-tanda kehamilannya istri Nabi Zakaria. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Kamu nggak bisa ngomong sama manusia. Salasa layaliya sawiya. 3 hari, padahal kamu sehat. Sebelum nanti akhirnya dapat hadiah, ada tanda-tanda yang kadang menurut kita, kok tanda-tandanya begini? Kok saya mintanya rezeki berlimpah tapi yang datang malah orang yang menipu? Kok saya meminta supaya aset saya ini dipertemukan sama orang yang jujur, kok saya dipertemukan sama yang belum jujur? Kok kami meminta A, malah belum sesuai A itu yang datang? Nanti dulu, sabar dulu. Nabi Zakaria minta anak, Allah berikan tanda-tandanya. 3 hari nggak bisa bicara, 3 hari membisu, nggak bisa ngomong sama manusia. Kan khawatir juga kalau kita tiba-tiba nggak bisa ngomong. Khawatir juga kalau kita tiba-tiba membisu dan takutnya itu akan keterusan kebablasan kan? Keingat sama satu surah yang di dalam surah itu ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan datang, kesulitan itu nggak datang sendirian, harus diketahui terus sama kita. Yang harus selalu kita tahu, kalau kesulitan itu datang dalam hidup kita, kesulitan itu nggak pernah datang sendirian. Dia selalu bergandengan dengan yang namanya dia selalu bergandengan dengan yang namanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit ada kemudahan untuk kita, bersama yang sulit ada kemudahan untuk kita. Gak mungkin 2 kemudahan itu terkalahkan sama 1 kesulitan. Karena Allah janjikan untuk kita lebih banyak mudahnya daripada sulitnya. Tinggal nanti gimana kita bisa menikmati setiap proses yang ada, lalu kita terus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Iya ya Allah, mungkin hari ini hamba harus melewati ujian ini dulu, dan di depan sana sudah banyak hadiah yang menanti untuk kami. Baik ya Allah, hamba terima takdirmu. Dan kami yakin di depan sana bersama ini ada hadiah yang jauh lebih indah. Selalu dan selalu begitu. Nabi Zakaria sebelum mendapat Yahya, Allah beritahu bahwa ayatnya, tanda-tandanya dia mau dapat Yahya, dia akan tidak bisa bicara kepada manusia. Salayalin, 3 hari, sawiya. Padahal beliau sehat. Padahal beliau sehat, tapi tanda-tandanya tuh mengagetkan beliau juga. Nggak bisa berbicara 3 hari. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Yakini itu, jadikan itu sebagai prinsip. Saat kesulitan datang, itu DP-nya Allah. Kasih DP dulu, DP kebahagiaan, yaitu DP-nya kesulitan yang datang. Setelah itu Allah beri kita kemudahan, dan kemudahannya lebih banyak. Sama kayak kita sehat dengan sakit, lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya? Sehatnya. Kita susah, sulit, dengan Allah bagi kemudahan, lebih banyak susahnya atau lebih banyak mudahnya? Lebih banyak kemudahannya. Dan Allah selalu kasih yang seperti itu. Yang terkadang membuat kita gagal mendapat kemudahan itu karena mata ini tertutup dengan melihat kesulitan. Mata ini tuh tertutup karena yang dilihatnya selalu yang sulit. Makanya yang mudah tuh nggak nampak. Gitu hadirin.
Ayat yang terakhir, yang ke-11 dalam bab ini. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi, pada waktu petang. Jadi dalam ujian, saat beliau nggak bisa bicara, beliau tetap mengajak pada kebaikan. Menyuruh kepada apa? Sabbihu bukratau wa ashiya. Suruh bertasbih. Sekalipun kita membisu, bisa bertasbih? Bisa. Gimana caranya? Isyarat. Dalam diamnya nggak bisa bicara, tetap diamnya itu di dalam hatinya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang dilakukan pada masa kita sedang dapat ujian. Itu yang harus dilakukan. Lapang ataupun sempit, bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Saat bisa bicara ataupun saat kita nggak bisa bicara, bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bertasbih hadirin. Tanda-tandanya dia bisu selama 3 hari. Beliau nggak bisa bicara selama 3 hari. Lalu beliau tetap menyuruh kaumnya bertasbih. Hendaknya kalian bertasbih bukrah di waktu pagi, wa asyiyya ataupun di waktu petang. Maksudnya supaya mereka tetap melakukan amalan-amalan yang sama dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya dalam 3 hari ini, sebagai tambahan atas amalan-amalan yang biasa beliau lakukan sehari-hari, sekaligus wujud syukur kepada Allah atas anugerah yang sudah Allah berikan kepadanya. Al-Imam Mujahid mengatakan auha pada firman fa'auha ilaihim, artinya adalah Allah memberi isyarat kepada Nabi Allah Zakaria, Nabi Zakaria memberi isyarat kepada kaum beliau agar kaumnya senantiasa berzikir. Nabi Zakaria pun juga berzikir, begitu pun juga istrinya. Demikian pula yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih dan Qatadah. Ayat ke-11 ngajarin kita untuk bertasbih dalam fase-fase ujian yang kita sedang hadapi. Bertasbih, banyak-banyak puji Allah, banyak-banyak agungkan Allah, banyak-banyak tinggikan Allah, bertasbih banyak-banyak. Asabbihuhu, asabbihu bukratan wa ashiya, bertasbih di waktu pagi maupun petang. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Tadi kita baca apa di awal? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wabika nahya wabika namut wa ilaikan nusyur. Baca zikir pagi, baca zikir petang, banyak-banyak tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim salah satunya. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucap kalimat ini adalah kalimat yang ringan, berat di timbangan amal kebaikan, dan sesiapa yang mengucapnya dicintai Allah Ar-Rahman. Baca 2 kalimat sederhana ini karena kata Nabi, 2 kalimat ini adalah 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal kebaikan, dan kalimat ini sangat dicintai Allah Ar-Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Engkau ya Allah dan kami memujimu. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau sungguh sangat agung lagi sangat mulia. Subhanallahil azim. Maha suci Engkau ya Allah, dan Engkaulah yang maha mulia, Engkaulah yang maha agung, dan keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan banyak-banyak subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Amalkan, sebarluaskan, semoga jadi jariah buat kita bersama-sama. Dan hadirin, semoga apa yang sama kita pelajari di pagi ini jadi keberkahan buat yang berbicara, jadi keberkahan juga buat kita bersama, baik jamaah offline di Masjid Muhammad Al-Fatih ataupun jamaah online di TikTok, YouTube maupun Instagram. Dan
Dan semoga Allah mengganti semua pengorbanan jamaah, baik paket datanya, wifi-nya, dan semua pengorbanan untuk belajar di pagi ini diganti semua dengan surga firdaus dan perhisab. Dan terima kasih banyak atas segala kemurahan jamaah dalam ikut turut andil peluang amal jariah di Masjid Muhammad Al-Fatih dalam program-programnya, dalam membangun masjidnya yang sudah selesai 24 Mei 2024 kemarin, juga dalam pembangunan gedung penghafal Qur'annya untuk santri-santri menghafal Qur'an nanti di sana, dan semua potensi amal jariah yang sahabat selalu ikut, sahabat selalu bersamai. Kami mewakili DKM Masjid Muhammad Al-Fatih menghaturkan jazakumullah khairan katsir. Kami belum bisa membalasnya ya jamaah, tapi semoga Allah yang membalas dengan syurga firdaus tanpa hisab. Jazakumullah khairan katsir. Semoga rezeki hadirin semua semakin berkah berlimpah. Jamaah offline maupun online semakin berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat semakin salih-salihah, menjadi pelanjut amal salih kita selaku orang tuanya, dan kita wafat di Mekah Madinah, wafat husnul khatimah. Dan alhamdulillah terus berproses gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Silahkan hadirin, ayahanda, ibunda dan sahabat, bila mana ada yang mau membersamai bisa langsung ke Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Kami ulang, nomor rekeningnya 5090180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. 5090180444 Bank Muamalat atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa ala ni'matil iman wa ala ni'matil ukhuwah wa ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.